Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Saat ini kita mau memasuki hadirat Tuhan, mau bersama-sama beribadah di hari Minggu ini. Bapak Ibu yang ada di rumah juga selamat menikmati untuk ibadah hari ini. Memang jarak yang memisahkan kita, walaupun jarak yang memisahkan kita, tetapi Tuhan tidak memisahkan kita. Tuhan mempersatukan kita di dalam namanya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau mengingat kebaikan Bapa kita. Dia Bapa kita yang baik, dia Bapa kita yang setia. Haleluya. Sungguh besar kasih-Nya bagi kita semua. Tak pernah berhenti kasih setia-Nya bagi kita semua. Dalam kehidupan kita, Dia memimpin hidup kita. Ketika keluarga kita
hari Engkau memimpin kami Tuhan. Keluarga kami pun Engkau pimpin. Terima kasih Tuhan. Keajaiban-Mu selalu baru bagi kami tiap hari. Kami bersyukur memiliki Tuhan Allah seperti Engkau, Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami akan meninggikan nama-Mu melalui puji-pujian kami. Kami ingin bersorak-sorai meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah Kau berkati ibadah ini dari awal pertemuan sampai selesai nanti. Kau juga memberkati mengurapi hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu Tuhan. Kau pakai lidah bibir hamba-Mu ini untuk menjadi berkat bagi kami semua, sehingga kami hidupnya diperbaharui oleh firman Tuhan yang akan disampaikan nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Masih kita panggil menjadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dan yang di rumah juga. Kita sama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita mau katakan satu kata hati kami. Haleluya. Sampai kita berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan. Jadi kita sukacita. Tuhan dan Raja-Ku,
Baik. Saatnya kita akan memasuki hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Haleluya. Kami rindu Tuhan, Engkau selalu hadir dalam keluarga kami. Kami rindu Tuhan, keluarga kami adalah keluarga yang melayani, yang mengasihi Engkau. Bersama-sama dalam kehidupan setiap kami umat Tuhan. Haleluya. Mari kami
Kami bersyukur kami diangkat menjadi anak-anak-Mu, milik kepunyaan-Mu. Dan kami dikasihi, kami diberkati. Kami menerima hal-hal yang indah, hal-hal yang baik. Segala anugerah yang ada di sorga diturunkan bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami. Dan kami pastikan hati kami ada tanah yang baik. Di mana kami benih yang ditanam, yang ditaburkan akan bertumbuh dengan baik. Aku mematakan, aku mencangkul setiap hati yang keras. Aku membuang segala tanah-tanah yang semak duri di dalam nama Yesus. Aku katakan di dalam nama Yesus, setiap hati adalah hati yang baik. Hati yang baik yang dianugerahkan oleh Tuhan padamu. Oleh sebab itu terimalah dia. Terimalah kebenaran firman-Mu. Karena firman itu akan mentransformasi seluruh hidupmu. Engkau akan menjadi sesuatu yang baru. Dan kamu punya kesadaran yang tinggi akan realita Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupanmu. Terjadi dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus. Saya katakan amin. Haleluya. Shalom. Tetap semangat. Amin. Harus semangat. Amin. Puji Tuhan. Nah, silakan duduk semua. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan terima kasih untuk Pak Titus kesempatannya, sudah bertahun-tahun namanya ya. Nah, saya sangat percaya bahwa Injil, kabar baik, adalah kekuatan Allah. Amin. Yang akan mentransformasi hidup kita, saudara kasih. Amin. Amin. Ya. Di sini temanya apa nih? Keluarga, ya, sedang membangun keluarga, ya. Ya, seharusnya memang demikian. Kata Paulus, gereja itu adalah keluarga. Ya. Gereja adalah keluarga, ya. Itu esensinya, ya. Banyak orang tidak mengerti tentang sebuah keluarga. Sehingga dia hidup tidak seperti anak di tengah-tengah keluarga, tapi dia hidup sebagai anak yatim. Ya, gereja terlalu banyak anak yatim yang nggak tahu siapa bapaknya. Oke, saya mau kita baca Galatia pasal yang keempat. Kita baca ayat 4, 5, 6, 7. Ada? Ayat 4, 5, 6, 7 ya. Oke, saya bacakan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan yang takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Nah, perhatikan, Paulus katakan, ya, Yesus datang ke dalam dunia ini untuk melakukan satu hal. Apa yang tidak dapat kita lakukan, dilakukan oleh Dia. Amin. Yaitu bahwa kita tidak bisa menuruti hukum Taurat. Amin. Amin. Ya. Hukum Taurat itu membukakan siapa diri kita, manusia yang tidak mempunyai kemampuan. Satu ayat pun kita nggak bisa menuruti, saudara yang kekasih. Jangankan 10. Amin. Ya. Nah, karena kita tidak bisa menuruti hukum Taurat, karena hukum Allah itu bersifat roh, dan kita ini dilahirkan daging. Amin. Amin. Apa yang dari daging tidak mungkin bisa menuruti roh. Ya.
Nah, di tengah-tengah keputusan manusia yang tidak mampu untuk menaati hukumnya Allah, maka Tuhan datang untuk melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Ya. Nah, artinya waktu Yesus mati di kayu salib, Dia bawa semua kelemahan kita, ketidakmampuan kita, kegagalan kita, semuanya Dia selesaikan di kayu salib. Dia katakan sudah selesai. Amin. Amin. Ya, sudah selesai. Apa yang tidak bisa kita lakukan, itu sudah dilakukan Tuhan. Maka itu tersebut kasih karunia. Amin. Amin. Ya. Hukum Taurat adalah apa yang kita lakukan buat Tuhan. Ya, kita coba untuk melakukan sesuatu. Paulus katakan hukum Taurat itu ada kuasa dosa di dalamnya. Kan bingung ya, rumah bahasa. Kenapa? Ya, karena apa? Hukum Taurat itu ada satu alat iblis untuk terus mendakwa kita. Waktu kita lakukan yang baik, dia bilang apa? Kamu kurang baik, kamu kurang layak. Betul nggak? Ya, kamu nggak bisa, kamu kurang kudus, kamu kurang suci, nggak bisa. Ya, kamu nggak masuk surga, nggak bisa. Ya, coba lihat, perhatikan, kan pikiranmu masih tetap nggak bagus. Ya, selalu ada dakwa kita. Ya, tapi waktu kita lakukan sesuatu yang dosa, iblis bilang apa? Matilah kau. Betul? Ya, sehingga kita menjadi orang yang frustasi, ya. Kita hidup dalam kefrustasian, kita gagal terus. Kita ke gereja, ya. Datangnya cuma supaya kita diampuni, supaya kita dikuduskan. Betul? Ya. Seperti itu. Kita nggak tegak. Waktu kita datang ke Tuhan, gue nggak layak. Tiap hari nggak layak terus. Betul? Ya. Jadi kerajaan Allah tidak menjadi bagian dalam hidup kita. Padahal pujian kita bilang apa? Kita masuk menjadi anggota keluarga kerajaan. Ya. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu berbicara tentang kebenaran. Bahwa kita sudah dibenarkan. Waktu kita terima Yesus kayu salib, kita menjadi orang benar. Ya. Kerajaan Allah berbicara tentang damai sejahtera. Ya. Waktu kita masuk, waktu Tuhan dikatakan dia melakukan hukum Taurat ditebus, kemudian ayat 5 dikatakan kita diterima menjadi, coba ayat 5. Ayat 6 atau 5? Ayat 5, ya. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Kita diterima menjadi anak. Anaknya siapa? Anaknya siapa? Anaknya Tuhan. Anak yang punya segala-galanya. Langit dan bumi segala isinya punya dia, semua dia punya. Kita diangkat menjadi anak, masuk di dalam keluarga Bapa. Maka kita panggil Tuhan itu apa? Tuhan itu apa? Kurang kencang. Tuhan itu apa? Bapakmu. Bapakku. Amin. Ya. Setiap orang terima dia dipanggil sebagai Bapa. Ya. Anak kita, cucu kita nggak panggil opah kepada Bapak kita di surga, tetap Bapak. Mempunyai status yang sama. Ya. Diterima sebagai anak. Setelah dia dikatakan apa di situ? Melakukan penebusan. Ya. Dan Tuhan menebus semuanya. Bukan hanya sekedar dosa, tapi semuanya, Saudara yang kasih.
Ya. Kenapa disebut anak? Tahu nggak? Nggak disebut. Begitu terima. Yohanes pasal 1 ayat 12 katakan apa? Barang siapa percaya terima dia, disebut anak, diberi kuasa menjadi menjadi anak-anak Allah. Kita mesti tangkap esensinya. Why? Mengapa kita disebut anak? Kalau kita nggak bisa menangkap hal ini, kita akan hidup dengan satu penyimpangan, kita menjadi anak yatim. Kita tetap punya hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, dan tidak punya damai sejahtera. Waktu saya mengerti tentang hal ini, wah, ternyata hidup itu untuk dinikmati. Amin. Bukan untuk digumuli. Kita nggak bergumul hidup ini, kita menikmati. Amin. Karena Tuhan katakan, aku datang memberikan kamu hidup berkelimpahan. Kehidupan berkelimpahan, kehidupan yang bisa mengalirkan sesuatu, memberikan sesuatu untuk orang lain. Itu artinya kelimpahan. Cuma otak kita sudah rusak. Kalau bicara limpah tuh duit melulu, harta dulu, berkat melulu. Ya, seperti itu. Tidak demikian. Limpah artinya sesuatu yang bisa kita alirkan. Amin. Kita punya, kita sebagai anak. Ya, kenapa anak? Kita harus menemukan esensinya hal ini. Mengapa nggak sebut yang lain? Ya, diberi kuasa sebagai anak. Ya, kita adalah anak. Tuhan adalah Bapa. Dan saya bertanya, apakah anak kita yang belum punya anak, waktu Anda kecil, waktu Anda sadar waktu kamu anak bapakmu, apakah engkau pernah khawatir nggak makan? Nah, apakah engkau khawatir nggak bisa disekolahin? Nah, pernah nggak mikirin? Pernah mikirin nggak? Nggak mikirin. Tapi sekarang kenapa mikirin terus? Kenapa? Why? Karena kita kurang percaya. Amin. Ya, maka hal yang pertama harus kita alami namanya transformasi hati. Miliki hati yang percaya dalam hidup kita. Kalau kita mengerti kita anak, kita harus punya hati anak. Jangan tak jadi anak tapi hati hamba, hatinya budak. Dan teruskan, kamu bukan lagi budak, kamu bukan lagi hamba, kamu adalah anak. Bilang sebelahnya, kamu tuh anak. Amin. Bukan anak yatim. Amin. Ya, kita dilahirkan oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Ya, artinya apa? Kita dilahirkan dengan satu kekuasaan yang besar Allah dalam hidup kita. Maka dikatakan waktu kita anak, dia katakan apa? Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh rohnya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Karena kita anak, Tuhan mengirimkan apa? Rohnya, hidupnya. Amin. Hidupnya Tuhan ada dalam hidupmu. Amin. Allah dalam hidupmu. Kan dia bilang. Amin. Ya. Nah, kita harus percaya. Ya. Kita harus percaya. Kenapa? Kita tidak mengalami karena kita kurang percaya. Ya. Roh anaknya ada dalam hidup kita. Dan roh anak itu berbicara juga, Yesus katakan, kalau kamu percaya mengasihi aku, maka kami katakan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan tinggal bersama dengan kamu.
Allah nggak bisa dipisahkan. Amin. Amin. Karena dia Tritunggal. Amin. Amin. Kita terima kehidupan yang komplit. Itu kehidupannya tuh kehidupan Tuhan. Itulah esensi hidup yang kekal. Apa itu hidup yang kekal? Kadang-kadang kita berpikir hidup kekal, oh ya hidup selamanya, mati masuk surga. Betul? Hidup yang kekal artinya hidupnya Tuhan dalam hidupmu. Itu Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam hidupku. Siapa yang hidup di dalam hidupmu? Yesus. Tuhan ada dalam hidupmu. Dahsyat nggak? Wow. Waktu saya mengerti ini, wow. Gila ya, Tuhan yang begitu maha kuasa hidup dalam hidupku. Kalau Tuhan dalam hidupku, ada nggak yang mustahil? Ada nggak yang sukar? Ada nggak? Ya enggak. Yakin enggak? Enggak ada yang sukar. Firman Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi itu. Ya. Nah, cuma esensinya kan mesti ini. Anak harus punya hati anak. Hati yang percaya. Artinya apa hati anak? Dia tidak pernah mempertanyakan tentang integritas bapaknya. Dia nggak pernah mempertanyakan, Bapak sanggup nggak sekolahin saya? Bapak sanggup nggak kasih makan saya? Bapak sanggup nggak piara saya? Dan sebagainya. Amin. Amin. Ya. Jadi dia nggak perlu stres. Coba lihat ada wajah stres sebenarnya. Kenapa kita suka stres? Khawatir, takut. Karena kita nggak memiliki hati anak. Kita masih hati anak yatim, nggak punya bapak. Benar? Itu yang kita alami hari-hari hidup kita. Makanya mukanya suka panjang seperti pepaya Cibinong. Ya, nggak suka cita. Padahal saya katakan apa? Waktu kita diangkat anak, diterima masuk di dalam keluarga, namanya keluarga Bapak. Gereja saya temanya adalah keluargaku, ya. Gerejaku adalah keluargaku. Ya. Waktu saya lagi mikirkan hal ini, gerejaku, kita soal fokusnya ke pribadi, betul nggak? Ini gerejaku. Semua begitu, dan ngomong juga gerejaku. Jadi waktu datang, oh ini gerejaku, ini rumahku. Gereja lain bukan rumahku, gereja lain bukan keluargaku. Betul nggak? Kan begitu pola pikirnya. Tuhan bilang apa sama saya? Istilahnya, kamu jangan kurang ajar istilah kata Tuhan. Ini bukan gerejamu, ini gerejaku kata Tuhan. Ini rumahku. Setiap orang percaya ada rumahku. Amin. Amin. Saudara ada rumah Tuhan. Amin. Setuju nggak? Ya. Saudara ada gerejanya Tuhan. Betul? Amin. Ya. Jadi dengan gerejaku, bukan gerejamu kata Tuhan. Semua yang ada di dunia adalah gerejaku. Nggak ada yang gereja pribadimu. Semua ada tempat tinggalku kata Tuhan. Semua ada rumahku. Kalau tempat rumah, kira-kira kita ini rumahnya Tuhan. Tuhan punya segalanya. Kira-kira penyediaannya gimana? Kalau yang punya rumah itu Tuhan, kira-kira gimana? Kita nggak sadar. Ya. Mari, hal yang pertama, miliki hati yang percaya.
miliki hati anak. Kenapa Bapak Abraham disebut Bapak orang beriman? Abraham nggak sempurna, banyak lakukan hal yang nggak salah juga, betul? Iya. Ya. Tapi Tuhan katakan, aku akan mengikat perjanjian denganmu Abraham. Engkau akan menjadi bapak segala bangsa. Lewat imanmu akan melahirkan anak-anak. Kenapa? Karena Abraham punya hati anak. Dia nggak pernah mempertanyakan, tidak pernah meragukan perintah Tuhan. Tuhan suruh A, A, B, B. Betul? Iya. Tuhan bilang, bawa anakmu sembelih. Enggak Tuhan. Betul? Iya. Dia nggak tahu bertanyakan. Dia tidak pernah meragukan tentang Tuhan yang baik, mempunyai rancangan yang baik. Amin. Kenapa hidup kita susah? Karena kita kurang percaya. Seperti bangsa Israel 40 tahun putar terus padang gurun. Dibiara Tuhan. Betul nggak? Tiap hari dikasih makan. Betul? Iya. Mengalami mujizat, perlindungan Tuhan sempurna. Betul? Tiang awan ada, tiang api ada, nggak pernah kepanasan, nggak pernah kedinginan. Tuhan itu setia, dia posisinya sebagai bapak. Walau bangsa Israel nakal, tetap anak. Dia sebagai bapak. Kenapa bapak? Bapak itu berbicara tentang tanggung jawab. Amin. Iya. Artinya waktu dia melahirkan kita, dia ngambil tanggung jawab hidup kita. Ya, saya percaya sebagai bapak, utang pinjam pun saya lakukan supaya anak saya bisa makan, bisa sekolah. Betul? Karena tanggung jawab. Bapak di dunianya bertanggung jawab. Kita katakan apa? Kamu kalau minta roti tidak mungkin dikasih ular. Apalagi nggak dikasih batu. Bapak di dunia nggak lakukan. Apalagi bapakmu yang di surga. Amin. Amin. Ya, saya mau kalian tuh tangkap untuk bisa menikmati hidup, miliki hati yang percaya. Anak berdoa, Tuhan, aku ingin mengalami namanya hati anak, hati yang percaya, hati yang tidak mempertanyakan tentang apakah yang akan saya makan besok, apakah saya bisa hidup, bisa ini dan sebagainya. No. Waktu Anda memiliki hati anak, hati yang percaya, engkau akan melihat tentang perkenanan Tuhan dalam hidup kita, ya, tentang pemeliharaan Tuhan hidup kita. Saya tidak berbicara tentang teori, saya tidak menyampaikan informasi, saya sedang menyampaikan impartasi kehidupan. Saya mengalami kehidupan ini. Hidup saya menjadi lebih mudah, lebih enjoy dan segalanya. Waktu saya sadar bahwa saya adalah anak, saya nggak perlu khawatir, saya nggak perlu takut. Waktu saya sadar Tuhan dalam hidup saya tidak lagi berdoa, Tuhan sertai saya. Kan janjinya sudah ada. Aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Itu waktu dia dunia. Waktu dia naik ke surga, dia bilang, aku mengutus roh hidupku ada dalam hidupku. Bukan lagi menyertai, tapi ada di dalam hidup kita. Kalau Tuhan ada dalam hidup kita, perlu nggak kita minta Tuhan sertai? Perlu nggak? Bingung. Ya di dalam hidup kita masa minta lagi Tuhan sertai kok. Tuhan bilang bingung, gue bingung. Tuhan bilang, gue di dalam hidupmu minta sertai lu, main-main apa? Paham? Doa saya berubah. Saya tidak pernah lagi berdoa Tuhan sertai saya, karena Tuhan ada dalam hidup saya. Amin.
Dia ada, dikatakan dari pertama, aku Immanuel. Betul nggak? Aku menyertai, aku ada dalam hidupmu. Ya, Tuhan lindungi saya. Saya nggak pernah lagi berdoa. Udah bertahun-tahun nih belakang ini. Tuhan lindungi saya. Karena Tuhan adalah pelindung. Amin. Anda nggak perlu suruh dia lindungi kita. Amin nggak? Anda nggak perlu suruh bapaknya lindungi. Bapak lindungi saya dong. Bapak lindungi saya dong. Bapaknya di samping minta lindungi lagi. Lama-lama dikeprek sama bapaknya. Tangkap esensinya. Ya. Karena Tuhan adalah pelindung. Lihat Daud. Daud nggak pernah. Daud katakan Tuhan itu gembalaku. Amin. Tuhan itu batu karangku. Tuhan itu panji-panjiku. Tuhan itu apa lagi? Batu karangku. Amin. Pelindungku, kota bentengku, menaraku, kubu pertahananku. Betul? Dia tahu persis. Maka Tuhan katakan Daud adalah orang yang berkenan di hatiku. Maka Yesus itu keturunan menjadi anak Daud. Kenapa? Karena dia menangkap siapa Tuhan di dalam dirinya. Siapa dia di dalam Tuhan. Itu masalah identitas. Ya. Miliki hati anak. Ya. Anak tidak pernah meragukan bapaknya. Betul? Ya. Maka dikatakan, waktu engkau percaya padaku, Tuhan katakan, aku mengangkat kamu sebagai anak. Waktu Anda sebagai anak, Anda mulai hati yang percaya bapakmu, Anda baru bisa belajar untuk belajar menjadi murid. Ini anak belum menjadi murid, lahirlah murid-murid pemberontak semua. Betul? Ya, kayak diisinya apa? Yang diisi ininya, tapi ininya belum mengalami transformasi. Pengetahuannya banyak, pengetahuan Alkitabnya banyak. Betul? Lahirlah. Makanya orang kejar-kejar sekolah Alkitab, sekolah titel ini. Saya kayaknya nggak terlalu. Dari dulu tawarin, Pak mau ini nggak mudah kok, mobil master mudah kok. Ya. Bukan itu, saya nggak butuh gelar. Gue butuh impartasi kehidupan. Kalau yang mengajarnya nggak beres, yang ditransformasi itu pengetahuan, bukan impartasi kehidupan. Ya, pengetahuan nggak bisa mengubah orang. Apa yang kamu tahu tidak akan mengubah hidupmu, kecuali kau melakukan apa yang kamu tahu. Betul? Ahli Taurat hebat, orang Farisi Saduki hebat. Pengetahuannya cukup nggak? Cukup nggak? Pengetahuannya hebat nggak? Hebat. Ahli teologi S3. Berubah nggak hidup mereka? Berubah, makin jahat. Betul? Kenapa? Firman itu hanya sebagai informasi. Jangan pernah terima firman Tuhan sebagai informasi. Firman Tuhan harus mentransformasi, mengubah hidupmu. Itu baru benar. Kalau tidak, nggak ada gunanya. Apa yang kamu tahu nggak ada gunanya. Ada tetap ya hidup, sekedar hidup. Banyak kita hidup sekedar hidup. Asal hidup aja, yang penting hidup. Ke gereja, asal ke gereja aja. Ngapain ke gereja? Ya, pokoknya ya ke gereja minta berkat Tuhan. Ya, dengerin firman. Ya, supaya dapat kekuatan dan sebagainya. Atau saya mengerti, saya datang Tuhan, nggak minta berkat. Karena saya percaya, saya ini anak. Aku nggak perlu minta, semua di rumah tersedia. Amin.
Saya cuma ngomong, terima kasih Bapak untuk segala berkat yang kau anugerahkan kepadaku. Ya, semua sudah tersedia. Karena kita anak. Tangkap itu esensi. Kalau kita nggak menangkap ini, kita menjadi anak yatim. Kenapa anak yatim? Anak yatim penuh kegelisahan karena bapaknya nggak jelas. Betul? Ya, enggak yang mengambil tanggung jawab. Benar? Kalau anak masih gelisah terus, jangan-jangan kamu anak yatim, bukan anak bapak. Ya, artinya apa? Kamu belum memiliki hati anak. Ya? Saya ingin membawa kita. Tuhan datang supaya kita menikmati kehidupan. Amin. Tidak berjuang untuk hidup. Amin. Tidak. Kehidupan sudah dianugerahkan. Ya. Tapi jangan bilang, kok itu enak loh. No. Waktu kita mengerti tentang hati kita, tentang nilai kita, tentang siapa Tuhan, kita akan hidup seperti Tuhan hidup. Betul nggak? Alkitab katakan barang siapa percaya sama Yesus, dia akan hidup seperti Kristus hidup. Betul nggak? Iya apa enggak? Benar nggak? Nah, hidup seperti Kristus hidup. Kita bilang, alamak, mana mungkin? Mungkin nggak? Mungkin. Kalau nggak mungkin Tuhan nggak tulis. Emang ada kerjaan dia? Betul nggak? Nggak mungkin. Kalau nggak mungkin, Tuhan nggak mungkin kasih perintah. Amin. Mau ngapain? Gitu. Waktu dia tulis sesuatu berarti kita bisa. Seperti bapak memberikan perintah buat anaknya, anaknya pasti bisa. Kalau nggak bisa pasti nggak disuruh. Betul? Pak Titus nggak suruh anaknya waktu kecil, nah pikul tuh beras 20 kilo. Bapaknya gila, anak yang bapak kita waras, amin. Sanggup kita 5 kilo ya dikasih 5 kilo, artinya semua sesuatu mungkin. Ya, kita pikir, wow Tuhan, mana mungkin hidup seperti itu? Susah lah jadi orang Kristen. Dulu gitu begitu. Kita terlalu banyak diracunin khotbah-khotbah yang begitu. Tiap hari mikul salib, mampuslah kita. Padahal salib sudah dipikul sama Yesus. Amin. Sudah diselesaikan. Itu loh. Firman Tuhan jelas, marilah kepadaku, kamu yang letih lesu, yang beban berat. Amin. Pikul aku yang ku berikan bebanku, kuku ringan, bebanku nyaman, enak. Betul nggak? Ya enggak. Iya kan, kita udah terbanyak dengar, tapi nggak tahu kenapa nggak nyangkut gitu loh. Nyangkutnya yang berat, yang susah. Ya, seperti itu. Hati anak, hati yang percaya terhadap apa yang Bapak katakan. Amin. Ya. Dan Tuhan memberikan kita iman. Amin. Setiap orang percaya dianugerahkan oleh Tuhan iman. Ya, waktu kita dengar firman, kita percaya, kita punya iman. Apa gunanya iman? Hah? Apa? Lakukan mukjizat, doakan orang mati bangkit. Apa? Ya? Pindahin gunung, memang ada kerjaan gunung dipindahin. Apa fungsinya iman? Ya? Kita kadang-kadang memiliki iman, Tuhan punya iman. Iman untuk apa? Untuk membuka, untuk mendapatkan sesuatu. Ya, seperti itu. Pada esensi iman, iman teranugerahkan supaya kita bisa eksekusi firman. Amin. Jadi iman itu diberikan kepada kita supaya kita bisa menaati firman. Dan itu mungkin. Dari zaman dahulu, dari Yehezkiel, Tuhan sudah berkata, Yehezkiel pasal 19, Yehezkiel pasal 26 atau 36, katakan, aku akan memberikan roh yang baru dalam hidupmu.
Membaharui rohmu di dalamku. Dan aku akan memberikan hati yang taat. Betul nggak? Iya bangga. Tuhan telah memberikan kita hati yang taat. Terima itu. Tuhan, aku punya hati yang taat. Fungsi kita bukan bergumul tapi menerima. Amin. Terima anugerah Tuhan. Terima kebaikan Tuhan. Tuhan sudah sediakan semua itu. Anda punya hati yang baik. Anda punya hati yang taat. Jangan ragu, karena Tuhan berkata, kalau Anda tidak percaya perkataan keadilan, Anda kurang percaya pada Tuhan. Anda memiliki hati anak, maka kamu jadi hati anak yatim, tetap hidup gelisah. Ya, inilah yang Paulus katakan, rahasia berabad-abad yang tersembunyi Tuhan bukakan saya, kata Paulus. Makanya Paulus katakan apa? Kita tersusun Filipi 4 ayat 13. Wah, hebat lo ngomong. Segala perkara dapat bertanggung di dalam Dia. Begitu badai sedikit. Betul nggak? Karena nggak nangkap esensinya. Paulus katakan, aku mengerti, maka dia tulis segala perkara. Paulus muridnya susah nggak? Banyak penderitaan nggak? Banyak kesulitan nggak? Banyak. Tapi dia enjoy nggak? Paulus enjoy nggak? Enjoy. Karena dia nggak pernah fokus kepada masalahnya. Dia nggak pernah fokus pada penderitaannya. Dia katakan, sudah selesai disalib. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Galatia 2 ayat 19b. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Aku telah mati. Amin. Orang mati tidak akan merasakan kesakitan. Betul nggak? Nah, kenapa kita sering merasakan sakit hati, kecewa? Kenapa? Karena masih setengah mati, masih merasa sakit. Belum mati, maka nggak pernah buntung terus, nggak pernah untung. Padahal kalau katakan mati itu untung, bukan mati secara fisik tapi mati daging. Orang mati itu untung, kemana-mana untung. Dikecewakan orang, ya untung mati, itu yang mau pikirin. Dikhianati orang ya untung, aku mati. Mau mati nggak? Kenapa kita nggak bisa hidup? Karena nggak mati. Esensi kan Tuhan kata mati dulu baru hidup. Waktu engkau dibaptis, ingat terima Yesus, dikatakan mati, kemudian baru bangkit dengan hidup yang baru. Hidup yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Hal-hal yang indah, hal-hal yang baik, yang lama susah. Amin. Sudah selesai, sudah berlalu. Jangan gali kuburan. Kita orang Kristen suka gali kuburan terus, maka bau terus. Ya. Faktanya begitu, ya. Karena nggak menangkap esensinya dibaptis itu apa, mati kebagi Kristus apa, ya. Gereja suka gali kuburan, ya. Dulu juga begitu, gua suka gali kuburan. Mau nolong orang kita gali dulu kuburannya. Lu kenapa lu? Ini lu. Segala macam, lu mesti begini dong. Lu harus begini dong, gini dong. Baru gua tolong. Keburu mati dulu orangnya. Betul? Kita hakimin dulu orangnya. Ya kan? Dia bukannya sembuh makin pahit. Karena korek-korek terus. Tentu saya mengerti ini, saya tidak pernah mempertanyakan masa lalu. Waktu dia terima Tuhan, saya nggak pusing dengan masa lalu. Dia bilang sudah selesai. Gue nggak mau dengar sampah.
Ya, kita bilang, oh enggak, ini kan konseling, ini. Waduh, kan firman iman mengatakan apa? Iman datang dari pendengaran. Dan kita dengar apa? Kalau kita dengar yang nggak baik, ya itulah yang ada di pikiran kita, ya dalam keyakinan kita. Tangkap esensinya. Ya? Jadi anak dulu, ya. Nah, jauh-jauh bingung lagi. Jadi anak dulu, punya hati anak. Abraham punya hati anak, Ishak mempunyai hati anak. Amin. Dia percaya kepada bapaknya. Bapaknya ikat dia, mau tusuk dia pasrah. Amin. Dia percaya bapaknya. Ya, padahal dia udah gede, umur 12 tahun. 12 kan remaja, 13, betul nggak? Abraham sudah tua, kalau dia berontak, Abraham bisa. Betul nggak? Kalau dia lawan, lari, Abraham nggak bisa buat apa-apa, betul nggak? Tapi dia bilang, kalau Tuhan yang suruh, silakan Bapak. Mana? Dombanya mana? Abraham bilang, anak, kamu yang dikorbankan. Ditanya, mana? Tuhan yang menyediakan. Allah provider. Jehovah Jireh. Amin. Allah selalu menyediakan yang terbaik buat hidup kita. Jangan pernah khawatir, Tuhan katakan. Amin. Jangan kamu khawatir. Menciptakan lagu ini udah pulang ke rumah Bapak. Awan datu ya. Ya. Tapi kita tetap khawatir. Kadang-kadang kita berpikir, khawatir itu kan normal karena gue masih manusia. Silakan di situ. Khawatir itu kan normal. Amin. Tuhan bilang nggak boleh khawatir. Itu loh. Tuhan kasih contoh. Burung di udara ya, pelihara. Ya, enggak. Nabur enggak apa. Aku sediakan segalanya. Betul nggak? Istrinya kalau Jakarta bilang, gila ya nak ya. Burung aja gue pelihara, masa lu takut nggak dikasih makan? Gue kasih istirahat supaya kalian bisa ingat. Ya. Miliki hati anak. Dan Anda berdoa, Tuhan aku ingin memiliki hati. Ya, baru kita berbicara nanti mengalami hati Bapa. Ya, hati Bapa. Ya, bertumbuh mengerti tentang hati Bapa. Abraham punya hati Bapa. Hati yang bisa menerima anaknya apa adanya, menerima orang apa adanya. Betul? Ya. Ya. Anak kita penjahat, kita nggak bilang telepon polisi. Pak polisi datang nih, tangkap anak gue, penjarain, matiin aja. Kira-kira gitu nggak? Enggak. Bapak nggak pernah nolak kita, amin. Nggak ada kesalahan yang terlalu besar. Ya, itu loh. Iblis selalu bilang, wah lu nggak layak. Enggak, dosa kita sudah selesai. Amin. Waktu disalib, dosa yang lalu, dosa sekarang, masa yang akan datang sudah selesai. Kalau nggak selesai tuh Yesus naik lagi ke kayu. Betul nggak? Sudah selesai. Kita sudah diampuni. Terus kita perlu minta ampun nggak? Ayo. Kan sudah diampuni, ngapain minta ampun? Nah itu kadang-kadang lah, ya. Yesus katakan, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Aku baru mengampuni. Artinya apa? Waktu kamu mengampuni kesalahan orang lain, kamu bebas. Amin. Aku nggak perlu ampuni kamu, otomatis bebas. Ya, seperti itu. Kasih ilustrasi supaya kalian ingat. Ya. Pada suatu hari ada kakak adik lagi main tapel, tahu nggak di sini? Ya tahu ya. Tapi batu jebret. Bapaknya piara bebek banyak.
Jepret, adiknya lagi jepret, bebek ngantri lewat, jeder, kena satu leher, cendet mati. Adiknya ketakutan, wah mati lah kan, bebek bapak mati. Jangan bilang bapak ya. Kakaknya bilang, oke deh, beres. Aku nggak bilang, tapi ada syaratnya. Apa kan? Tiap hari uang jajan lu mesti kasih gua. Ya, gak apa-apa, kata adiknya. 1 hari, 2 hari, seminggu, masuk 2 minggu, adiknya bilang mati gua. Begitu nggak dikasih uangnya, jajannya, ayo gua laporin bapak. Kasih lagi. Dia nggak tahan adiknya. Dia datang kepada bapaknya. Dia bilang, Pak, adek bersalah. Adek kemarin main ketapel kakak, kena bebek bapak mati. Bapaknya senyum-senyum. Bapak sudah tahu. Ya, artinya bapak di surga tahu apa yang kita lakukan, amin. Dia tidak menghakimi. Bapak sudah tahu. Bapak sudah tahu. Bapak nggak marah ya? Enggak, kamu kan nggak sengaja, ya kan? Udah deh, dia senang. Terima kasih ya bapak. Ya, besok kakaknya, Dek, uang jajan. Hari ini tidak ada uang jajan. Kakaknya bilang, gue laporin bapak. Silakan lapor bapak. Aku nggak takut. Iblis seperti itu. Amin. Dia terus terdakwa kita, betul nggak? Ya. Tapi waktu kita mengalami kelepasan, kita datang kepada Bapa bukan supaya diampuni, tapi pengakuan kita membuat kita bebas. Kita sudah diampuni, amin. Supaya iblis tidak punya tempat pijak, dia nggak ngedakwa kita, ngambil untung, amin. Mau untung nggak hidup? Untung. Kalau mau untung, lepaskan pengampunan orang lain, amin. Kalau Anda nggak pengampunan, iblis punya tempat pijak untuk terus duduk kamu terus, ya, menyiksa kamu terus. Ya, kita waktu terima Tuhan, diangkat anak kita terima pengampunan full, amin. Pengampunan yang sempurna, karena Tuhan kita sempurna. Dia tidak pernah nyicil, amin. Dia sempurna. Ya, saya kasih lagi satu lagi, ya, jangan terlalu lama, terlalu banyak percuma juga, ada pulang lupa. Ya. Waktu Petrus, ini cerita pengampunan, kita sudah diampuni ya, ingat ya, anak kita sudah diterima dalam keluarga, amin. Keluarga Bapak, keluarga kerajaan, hidup di dalam kerajaan. Kita dibenarkan, kerajaan Allah berbicara kebenaran, amin. Kita dibenarkan, kita orang benar. Saudara dan saya adalah orang benar. Sudah dibenarkan, kata Paulus katakan, kepada orang kudus, kepada orang benar, amin. Kita statusnya orang benar, orang kudus, walaupun masih bikin kesalahan, tapi kita kudus. Nah, begini, waktu kita terima Tuhan dalam hidup kita, Kristus dalam hidup kita, amin. Nah, kita mulai hidup bukan hidup dari diri kita, tapi hidupnya dimulai dari Tuhan. Bilang hidup dari Tuhan. Semua dari Tuhan, dimulai dari Tuhan. Ya. Nah, Tuhan katakan, aku orang benar, aku orang kudus. Betul? Jadi waktu kita tahu saya orang benar, yang ada dalam hidupku adalah melakukan hal yang mengalirkan yang benar. Waktu aku orang kudus, aku tahu satu saya kudus, maka yang aku lakukan adalah hal yang kudus. Ya, bukan berarti aku melakukan yang benar supaya aku semakin benar. Nah, ini konsep kita selama ini Taurat, betul nggak? Aku lakukan yang baik supaya aku kelihatan jadi orang baik.
Aku berpuasa supaya kelihatan lebih kudus, lebih diurapi. Itu Taurat. Ya, kasih karunia enggak. Tuhan katakan, kamu orang benar, kamu orang kudus, kamu orang baik. Engkau lakukan yang baik, bukan karena untuk kelihatan lebih baik, tapi karena kamu orang baik. Beda ya, pola pikir ya. Anda berpuasa, berdoa, bukan semakin kudus, tapi karena saya orang kudus, saya mengerjakan itu. Paham? Tangkap? Ya, jangan dibolak-balik. Kita hidup terlalu lama dengan sisi dunia ini, Babel. Lakukan dulu, baru punya. No. Tuhan katakan Anda sudah. Waktu Anda diterima dan masuk keluarga Bapak, engkau menjadi anak, menjadi orang benar. Amin. Menjadi orang baik, menjadi orang kudus. Ingat anak yang hilang, pulang ke rumah. Waktu dia pulang ke rumah, apa yang terjadi? Tuhan kasih juga. Dia dibenarkan, terima juga, terima otoritas, cincin, terima kasut, amin. Berjalan bersama dengan Bapak. Bapak nggak tanya, anak kurang ajar, ngapain lu pulang lu? Betul nggak? Mana harta Bapak? Lu ngapain aja? Enggak. Betul? Dia pulang dipulihkan haknya. Waktu kita berdosa, percaya pada Tuhan, kita dipulihkan hak kita, amin. Menjadi anak seutuhnya, tinggallah hati ke rumah keluarga Bapak, punya segalanya, amin. Walaupun kita seperti anak yang hilang, kita datang kepada Tuhan. Anak yang hilang pulang bukan karena menyesal, bukan karena bertobat. Kita selama ini dengerin menyesal bertobat, no. Dia pulang kenapa? Takut mati. Betul nggak? Di rumah Bapakku banyak makanan. Aku di sini kelaparan. Makan ampas babi aja nggak dikasih. Dia takut mati. Nah kita kadang-kadang datang Tuhan takut mati. Minta berkat. Tuhan berkati saya. Tuhan tolong saya dong. Tuhan sembuhkan saya dong. Itu mental kita. Betul? Ya, waktu kita percaya sama anak kita, itu anak kita gak perlu minta. Amin. Dipulihkan secara utuh. Engkau anak. Ya, akan dipestain lagi. Betul? Kita anak. Kita terima. Tuhan itu melambangkan Bapa, itu melambangkan Bapa yang di surga. Amin. Dia menunggu kita kembali. Orang-orang terhilang, ya, untuk dibawa masuk ke dalam keluarganya. Dan kita ini sudah masuk dalam keluarga Bapak. Amin. Keluarganya Allah. Dahsyat. Ya, keluarganya Allah. Dan kita menerima semuanya secara penuh. Kita punya segalanya. Amin. Nah, kesadaran ini yang tidak punya. Di antara kita banyak nggak sadar bahwa kita punya pengampunan yang berlimpah. Hidup kita berkelimpahan kan Tuhan, amin. Kita punya kasih yang berlimpah. Kenapa? Karena Kristus dalam hidup saya. Apa yang punya Kristus menjadi punya siapa? Punya kita. Kristus punya kasih, saudara punya kasih. Anda tidak berjuang untuk mengasihi. Dulu saya berjuang untuk mengasihi. Dulu saya berjuang untuk berbuat baik. Tapi sekarang enggak. Mindset saya berubah. Aku punya kasih. Aku bisa mengasihi siapa saja. Karena aku mengalir masa lalu orang. Amin. Aku mengalirkan. Hidup seperti Kristus hidup. Kristus hidup mengalirkan kasihnya, menaikkan kebaikannya. Amin. Betul nggak? Sepanjang hidupnya. Dia dikhianati marah nggak? Enggak. Amin. Ya. Waktu dia menuju ke salib, banyak nggak yang makan, dikasih makan, yang disembuhkan di pinggir jalan? Banyak nggak? Apa yang mereka lakukan? Waktu dia pikul salib, diolok-olok, dihina, betul nggak? Tapi di kayu salib dia bilang apa? Bapa,
ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kita harus punya prinsip seperti itu. Waktu orang menyakiti kita, kita bilang, terima kasih Bapak, ampuni. Dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Artinya apa? Dia orang bodoh. Jangan jadi orang bodoh. Amin. Ya, seperti itu. Kita punya pengampunan. Saya tutup dengan satu contoh pengampunan. Petrus suatu hari bertanya pada Yesus, Tuhan, berapa kali saya mengampuni orang berdosa? Berapa kali? Petrus katakan 7 kali kan Tuhan. Yesus katakan apa? Mau berapa kali? 70 kali 7. 1 hari. Artinya orang menafsirkan tidak terbatas. It's okay. Tapi Tuhan memberikan satu perumpamaan supaya Petrus bisa nangkap. Dia katakan apa? Ada satu orang utang 1000 talenta. Dia nggak sanggup bayar. Ya, katakan, kamu sanggup bayar, kamu si hukum, ketangkap, anak istrimu dipenjarakan sama ini. Dia mohon ampun. Akhirnya Tuhan itu membebaskan utangnya 1000 talenta. Saya coba iseng itu nilainya 1 triliun. Banyak nggak? Banyak, gue belum pernah lihat. Ya, orang kaya juga belum pernah lihat. Dia tahu dia punya triliun tapi nggak lihat. Ya, emang mau ngapain dia kumpulin uang 1 triliun dilihat? Ya kan enggak. Ya, 1 triliun. Wah, lu dibebasin. Seneng nggak? Wah, sukacita. Haleluya, puji Tuhan. Utang gue bebas. Begitu keluar dia ketemu saudaranya. Utangnya berapa? 100 dinar kalau nggak salah, ya kan? Wih, dia lupa 1000 talenta bebas. Yang 100 dinar kira-kira 20 juta. Dicekek leher temannya. Lu bayar utang lu, ngapain lu masuk penjara? Waduh, diancam masukin penjara. Ya, waktu Tuhan itu dengar, Tuhan itu marah. Dia panggil, gila ya, adanya istilah menengah aku. Ya, utang lu 1 triliun, temen lu utang lu 20 juta, lu mengampuni. Gue cabut pengampunan gua. Lu nggak mengampuni artinya kamu tidak terima pengampunan. Ya Tuhan Yesus katakan doa Bapa kami begitu kan? Betul nggak? Nggak terima pengampunan, masukin dia ke dalam penjara. Biar dia disiksa. Apa? Algojo. Amin. Orang yang nggak mau lepaskan pengampunan, hidupnya susah. Disiksa algojo. Kok ada wajah-wajah sisa algojo nggak? Gue kasih istilah supaya kamu ingat, gampang ingat, ya. Nah kita ini seperti yang tadi, yang ini, yang terima pengampunan 1 triliun. Orang utang kita sedikit nggak mau ngampun, ampuni. Artinya apa? Tuhan sudah memberikan pengampunan. Berapa banyak? 1 triliun. Orang bikin salah buat kita, cuma nilainya 20 juta. Kita mengampuni. Tuhan sudah membebaskan kita. Kita yang nggak mengampuni. Maka hidup kita susah terus. Amin. Tangkap esensinya. Ya. Nah itulah kita kadang-kadang nggak sadar bahwa utang kita nggak bisa bayar. Maka Tuhan mati kayu salib buat kita, nebus dosa kita, kesalahan kita. Orang salah sedikit sama kita mau mengampuni. Akibatnya apa? Kita masuk dalam penjara. Kita terpenjara. Orang yang tidak melepaskan pengampunan terpenjara, tersiksa. Betul nggak? Orang mau miara pahit, kepahitan hati nggak mengampuni, itu namanya sedang disiksa algojo, terpenjara.
Berapa banyak kita terpenjara? Kalau masih terpenjara, cepat-cepat. Amin. Kelepaskan supaya Anda bebas. Kiranya Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa. Biarlah kebenaran firman-Mu yang dapat kami tangkap dengan baik, masuk dalam hati dan pikiran kami, mentransformasi hidup kami. Terima kasih Tuhan, bahwa kami ini adalah anak-anak yang Kau kasih, yang Kau cintai, bahwa segala sesuatu yang indah, yang baik dan Kau sediakan. Tuhan, anugerahkan kami hati yang percaya, hati seorang anak yang bisa mempercayai Tuhan secara penuh, secara mutlak, bahwa Engkau adalah Bapa yang terbaik, punya segala-galanya. Aku berdoa Bapa, di dalam nama Yesus, setiap hati-hati yang keras dilembutkan, hati-hati yang tidak percaya dilenyapkan di dalam nama Yesus. Hati yang baik, hati anak turun atas setiap anak kami di dalam nama Yesus, memenuhi. Dan hati yang taat ada dalam hati kalian di dalam nama Yesus. Terimalah hati yang baik, hati anak, hati yang taat, karena Tuhan sudah anugerahkan bagi kamu, dan hiduplah berdasarkan apa yang Kau percayakan itu di dalam nama Yesus. Amen. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Tarsin yang sudah memberitakan firman Tuhan. Biarlah firman yang sudah kita dengar menjadi berkat bagi kita semua. Dan biarlah Bapak Pendeta Tarsin juga diberkati dalam pelayanan maupun keluarga. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Saya minta kesediaan untuk Ibu Rita Tobing melayani kita dalam kolektan. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Biarlah kiranya Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu untuk kami bersama-sama dengan Engkau nantinya di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami kepadamu ya Bapa, di mana persembahan ini untuk memperluas akan kerajaan-Mu di bumi ini, untuk akan setiap bisa dipakai dalam pelayanan di tempat ini. Tuhan berkati, Tuhan pimpin untuk supaya kiranya Kau yang selalu memberikan berkat-Mu bagi GBI Agusta ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita naikkan pujian. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ditiadakan dulu untuk lansia karena PSBB seperti ini ya. Baik, ada lagi. Setiap
setiap Kamis masih tetap ada konseling Zoom. Bapak Ibu boleh bergabung dengan Zoom. Nanti akan dibagikan linknya di grup. Ya, baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sama-sama terlebih dahulu berdoa untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Begitu baiknya Engkau Tuhan bagi kami. Engkau begitu sangat luar biasa akan kasih-Mu dalam diri kami Tuhan. Kami boleh ada itu semua karena anugerah-Mu, berkat-Mu Tuhan. Engkau Bapa kami yang baik, saat ini kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Kami ingin sekali ya Bapa merindukan akan jamahan-Mu, setiap anak-anak Tuhan di muka bumi ini, terkhususnya di Indonesia ya Bapa. Kami berdoa Engkau yang lawat setiap kami semua Tuhan. Engkau yang menjamah hati kami semua, bahwa di masa pandemi ini kami tetap memiliki harapan di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya harapan kami. Walaupun virus-virus akan corona ini semakin menyebar, karena mungkin kekurang protokol kesehatan dijalankan bagi orang-orang yang di Indonesia ini, tetapi kami yakin Tuhan, anak-anak Tuhan akan dilindungi, anak-anak Tuhan akan selalu disertai ketika mengikuti setiap peraturan yang ada. Kami berdoa Tuhan, Kau lawat bangsa kami di Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, Kau yang jamah, Kau berikan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Kau berikan jamahan-Mu Tuhan dengan kesembuhan, dengan darah kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia ini Tuhan, di seluruh muka bumi ini juga. Kami berdoa Tuhan, biarlah gereja-gereja semakin semangat Tuhan di dalam melayani Engkau, di dalam memuji Engkau. Karena Tuhan, walaupun dalam hal kondisi yang begini, yang kurang kondusif ini, tetapi kami yakin Engkau akan selalu menyertai gereja-gereja Tuhan, rumah-rumah Tuhan, hamba-hamba Tuhan Kau berkati, hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau, yang mengurapi Engkau, yang selalu mencukupi Engkau, yang selalu melingkupi ya Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk pemerintahan akan Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Jokowi Tuhan, Kau pimpin dia, Kau berikan hikmat untuknya di dalam memimpin bangsa ini lebih baik lagi Tuhan. Kami berdoa untuk para bawahannya, para menteri, bahkan juga bawahan-bawahan yang lain Tuhan, yang memang mereka semua ada dalam mengerjakan akan setiap hal-hal yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kau berkati mereka, Kau pimpin mereka, berikan hikmat untuk mereka supaya kiranya Tuhan mereka berjalan sesuai dengan perintah-Mu. Mereka melakukan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan, sehingga masalah pandemi ini boleh cepat terselesaikan Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah jemaat-jemaat Tuhan yang hadir maupun yang tidak hadir karena masa pandemi ini mereka harus ibadah online. Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka semua, Engkau yang memimpin mereka semua, Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang menjamah setiap hati mereka yang mungkin susah, leluhur, dan juga mungkin sedih. Tuhan hibur semua, yang sakit disembuhkan, dan juga yang kekurangan Tuhan cukupkan. Semuanya Tuhan yang memberkati. Tuhan tolong Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan, mungkin yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan untuk mereka ya Bapa. Mungkin juga mereka membutuhkan untuk usaha mereka boleh lancar, Tuhan Kau yang memberikan semuanya berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan untuk para lansia, Kau berikan terus perlindungan-Mu Tuhan, supaya mereka tetap sukacita, supaya kami semua juga Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Engkau baik, Engkau baik, Engkau sungguh sangat baik. Berkati untuk Agusta ini ya Bapa, pelayanan di Agusta ini terus Engkau berikan Tuhan untuk semakin hari semakin maju berkembang. Bahkan juga kami merindukan untuk tempat ibadah yang tetap Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong GP Agusta ini untuk mendapatkan tempat yang tetap dalam beribadah. Karena kami memiliki kerinduan melayani-Mu Tuhan. Banyak hal yang perlu dilakukan. Kami berdoa kepada-Mu, berkati juga untuk Bapak Pendeta Titus dan keluarga. Kau berikan terus berkat-Mu, perlindungan-Mu untuk Ibu Maria juga dan anak-anak Tuhan, berkati semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Haleluya. Para setiap pelayanan hari ini juga Tuhan, Kau yang memberkati, Kau yang berikan kami semua. Untuk setiap kami melayani Engkau hari ini juga Kau yang merapi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan.
dari awal hingga selesainya. Firman-Mu sudah Engkau bagikan, sudah Engkau sampaikan buat kami. Biarlah kami berakar, bertumbuh, berbuah, dan biarlah spirit anak ada pada kami ya Tuhan. Bahkan juga kami bertumbuh ke arah kedewasaan. Tuhan tolong kami semua ya Bapa, anak-anak-Mu. Kami bukan lagi anak yatim yang kehilangan identitas, tetapi kami menemukan identitas kami di dalam Kristus Yesus sebagai anak-anak kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah sekarang wajah-Mu memandang kami, dan tangan-Mu Engkau arahkan kepada kami, dan berkat-berkat-Mu menyertai kehidupan kami. Kesehatan kami diberkati oleh Tuhan, pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami, bahkan keluar masuk kami dari tempat ini. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kami dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita yang percaya berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Tuhan berkati.